Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Coba kita sedikit bayangkan Indonesia 20 tahun atau 30 tahun ke depannya. Di era digital yang semakin cepat ini, teknologi terus maju, gedung-gedung semakin tinggi, dan ekonomi terus bertumbuh. Namun pernahkah kita bertanya, apa yang menjaga bangsa sebesar ini agar tidak kehilangan arah? Kemajuan fisik tanpa fondasi, moral yang kuat hanya akan membawa kita pada krisis identitas. Kita sering melihat bagaimana media sosial hari ini dipenuhi oleh polarisasi, ujaran kebencian, dan hilangnya rasa hormat sesama warga bangsa. Itulah mengapa membangun karakter bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sebuah urgensi. Kami dari kelompok 8 hadir untuk membedah 3 pilar utama yang akan mengunci masa depan Indonesia agar tetap kokoh, yaitu nilai kebangsaan, toleransi, dan kemanusiaan. Mari kita simak satu persatu. Kita mulai dari pilar yang pertama, yaitu nilai kebangsaan. Kebangsaan bukanlah slogan kaku yang hanya kita teriakan saat upacara hari Senin. Kebangsaan adalah rasa kepemilikan, cinta yang tulus, dan tanggung jawab terhadap tanah air. Di tengah gempuran budaya asing, nilai kebangsaan adalah jangkar kita. Ketika seseorang anak muda memilih untuk bangga menggunakan produk lokal, melestarikan bahasa daerah, atau mencetak prestasi di kancah internasional, disitulah nilai kebangsaan hidup. Namun rasa bangga terhadap bangsa harus dibersamai dengan kedewasaan dalam berpikir Indonesia. Tidak berdiri di atas satu golongan, kita dalam mosaik indah yang tersusun dari ribuan pulau, ratusan suku dan berbagai agama. Disinilah pentingnya pilar kedua, toleransi. Jika kita merefleksikan nilai-nilai Nahdlatul Ulama NU, toleransi berakar kuat pada konsep tasamun, saling menghargai, dan tawasud. Moderat NU mengajarkan kita untuk tidak ekstrem dalam menyikap perbedaan. Menyambung apa yang disampaikan rekan saya tadi, jembatan terbesar dari kebangsaan dan toleransi adalah pilar ketiga, kemanusiaan. Kemanusiaan adalah bahasa universal yang tidak butuh diterjemahkan. Ia adalah panggilan hati nurani untuk peduli. Karakter bangsa yang sejati diuji ketika ada saudara kita yang terjatuh. Apakah kita hanya menjadi penontonnya yang merekam dengan ponselnya, atau menjadi orang pertama yang mengulurkan tangannya? Menjadi manusia yang berkarakter berarti menolak egois, berani berempati, dan memahami bahwa kebahagiaan sejati adalah saat kita bisa memanfaatkan bagi bangsa dan manusia. Mendengar penjelasan ketiga pilar tadi rasanya sangat indah, bukan? Namun, mari kita kembali ke realita. Jalan menuju bangsa yang berkarakter itu penuh dengan kerikil tajam. Tantangan generasi kita saat ini bukan lagi penjelasan fisik, melainkan krisis moral, individualisme, dan pusaran hoaks di dunia digital. Media sosial seringkali mengikis ruang klarifikasi kita, membuat kita mudah menghujat dan sulit memaafkan. Disinilah peran krusial kita, Gen Z dan milenial. Kita harus menjadi generasi yang cerdas, tidak hanya secara digital dan akademik, tetapi juga cerdas secara emosional dan spiritual. Menjadikan nilai kebangsaan, toleransi, dan kemanusiaan sebagai tameng sekaligus kompas utama dalam bertindak di kehidupan sehari-hari. Teman-teman sekalian, sampai di ujung pembahasan kita ini, kita sadar bahwa masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa besar sumber daya alam kita, melainkan seberapa kokoh karakter manusianya.
Membangun bangsa berkarakter tidak harus menunggu kita menjadi pejabat atau tokoh besar. Perubahan itu dimulai dari ruang-ruang kecil, seperti kelas kita, dari meja makan keluarga kita, dan dari jempol kita saat bermedia sosial. Mulailah dengan menghargai teman yang berada, bantulah mereka yang membutuhkan, dan bangunlah pada tanah air kita. Karena Indonesia yang besar lahir dari karakter kita yang mengakar. Mari bangun Indonesia, kita oleh kita untuk manusia. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Sekian, terima kasih.